Selamat datang di podcast Kayu Ulin. Kabar yang ditunggu unggulan PN Paringin. Rame ya Bu ya di sini ya Bu ya? Banyak sekali hari ini yang hadir Pak Dharma. Ada berapa Bu? Ada 1.000, 2.000, 3.000 ada lah. Wih, 3.000. Keren. Jadi kali ini kita ada di episode kelima Bu. Episode kelima ya? Episode kelima. Jadi ini para pendengar dan penonton kita semakin banyak Bu. Subscriber kita semakin banyak. Dari episode pertama itu terkait kabar sisi baik Hakim. Sisi baik Hakim. Ya, sisi baik. Gak hanya baik sih, ada yang gak baiknya juga. Jadi susah senangnya. Suka dukanya. Suka dukanya. Gitu, dalam profesi Hakim. Dalam profesi gitu ya. Hakim. Nah itu narasumbernya adalah Ibu Ketua DIK kita. Ibu Ketua DIK. Ketua DIK. Nah itu sempat masuk Dana Pala itu Bu, sempat rame itu. Sempat viral juga. Viral. Iya Bu, viral di Dana Pala. Dan yang nonton juga banyak gitu. Terus episode selanjutnya? Episode kedua itu, bentar ya Bu ya. Episode kedua itu terkait filosofi bersepeda dalam kepemimpinan, role model. Filosofi bersepeda dalam kepemimpinan. Ya, Ibu pasti tahu siapa ininya, narasumbernya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua yang kita banggakan. Sebagai role model Pengadilan Negeri Paringin. Iya. Mantap. Soalnya ketua kita suka bersepeda Bu. Jadi bersepeda itu ada filosofinya. Jadi ada naik turun gunung gitu kan. Betul. Dan itu kan salah satu hobi ya. Hobi itu pasti akan mempengaruhi juga kita dalam bekerja sehari-hari, dan memang itu penting. Setiap orang harus ada hobi yang tentunya bermanfaat. Nah, Betul. salah satunya sepeda ini. Sepeda ya. Kan? Nah, Lanjut, episode selanjutnya. Episode ketiga ini terkait PTSP Homi Bu. PTSP Homi. Itu Homi. kebanggaan kita juga ya. Sama kita juga. PN Paringin. Ya, unggulan itu karena Homi itu kan kayak terlayani serasa rumah sendiri. Luar biasa jargonnya. Jargonnya. Nah, kali yang episode 3 itu narasumbernya adalah Burut. Bu Ruth. Iya, Burut kan udah pindah, tapi dulu Burut itu pengawas PTSP. Pengawas PTSP. Iya. Ya. Pindah kemana sekarang Burut ya Bu ya? Di PN mana ya? Sungai Liat ya? Sungai Liat. Sungai Liat terakhir. Sungai Liat. Sungai Liat itu ada di Bangka Belitung. Bangka. Jangan ngetes geografi saya. Bangka Belitung. Selanjutnya ada episode keempat sebelum kita ini Bu. Episode keempat itu adalah terkait peran pengawasan internal. Oh, peran pengawasan internal. Pasti ini narasumbernya koordinator pengawasan internal pasti Ibu Wakil Ketua, benar. Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin ya. Luar biasa. Dan sekarang episode kelima Bu, yang ditunggu-tunggu. Episode kelima ini agak sedikit beda kayaknya ya dari episode-episode yang sebelumnya. Kalau biasanya kan kita mengangkat tema yang satu khusus gitu, terkait tadi yang udah disebutkan oleh Pak Dharma tadi ya. Nah, tapi kalau di episode ini kita kayak lebih apa ya? Ngobrol santai aja kayaknya sih ya. Ngobrol santai terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen. Iya, karena subscriber kita semakin banyak. Iya. Kita sekarang tidak hanya diawasi oleh lembaga-lembaga atau institusi resmi, tapi pengawas kita yang paling banyak adalah netizen dan masyarakat. Masyarakat. Nah, kebetulan sekali Pak Dharma, beberapa waktu lalu di sosial media kita ada buka Q&A untuk masyarakat umum. Di situ tadi saya ada dapat info dari admin, katanya ada 500 pertanyaan. Wow, 500 pertanyaan. 500 pertanyaan. Terus semua kita kasih tahu di sini atau? Enggak. Nah, dari 500 pertanyaan itu udah disortir. Oh, wow. Sudah disortir ya. Itu banyak tuh yang ditanyain. Dari pengadilan secara umum, ada yang tanya soal persidangan, ada juga yang tanya soal perkara. Nah, dari sebagian besar itu kebanyakan nanyanya soal perkara. Nah, jadi kita tidak bisa menjawab itu di sini kan. Nah, kita hanya akan menjawab yang umumnya saja. Gitu. Gimana? Menarik nggak? Menarik sekali Bu. Jadi episode kelima ini kita coba untuk ini ya, apa namanya? Tidak hanya fokus ke satu, tapi kita santai aja. banyak fokus kita ya. Materinya tetap penting, tapi kita obrolin aja secara santai gimana. Nah, kebetulan sekali kan Pak Dharma juga ditunjuk sebagai humas ya. Humas, Bu Eri juga juru bicara kan?
Humas Pengadilan Negeri Paringin. Ya memang tugasnya salah satunya adalah memberikan informasi dan juga mengedukasi ke masyarakat terkait tugas pokok fungsi pengadilan. Ya. Jadi nyambung lah. Gitu. Nyambung kita cocok berdua. sekali beliau ini jadi narasumber. Iya. Oh ya, Gitu. saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Iya, Perkenalkan diri silakan. dulu. Saya Dharma Setiawan Negara, hakim baru di PN Paringin dan ditunjuk oleh ketua menjadi humas PN Paringin. Ya, saya gantian. Iya, Mary boleh. Saya Eri Murwati, sarjana hukum. Saya juga satu rekan dengan Pak Dharma, hakim di Pengadilan Negeri Paringin yang juga ditunjuk sebagai juru bicara Pengadilan Negeri Paringin. Luar biasa. Gitu. Nah, biar lebih santai ya Pak Dharma, mungkin kita bahas pertanyaannya biar agak kekinian juga. Kita pakai itu sistematikanya mitos atau fakta. Oh iya. Ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Nah, Pak Dharma yang menjawab. Mitos, itu mitos atau fakta? Kalau mitos kenapa? Fakta juga kenapa? Gitu. Dari sisi hukumnya ataupun juga dari pengalaman Pak Dharma kurang lebih sudah berapa puluh tahun jadi hakim? Saya baru ya. Saya juga baru. Baru ya. Tapi tentunya kan kita sebelum jadi hakim memang sudah ada diklat panjangnya ya. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah juga mengetahui ada dasar hukumnya segala macam. Iya. Langsung Kak kita mulai? Langsung saja Bu, Ya. biar ditunggu-tunggu sama netizen. Pertanyaan netizen pertama. Ini yang dari paling umum ya. Paling umum. Paling umum sekali Pak Dharma. Ini saya dulu juga pernah kejadian. Mungkin kita mengalami juga kalau kita kerja di daerah, penempatan di daerah. Mitos atau fakta? Kejaksaan dan pengadilan itu lembaga yang sama. Nah, ini. Jadi, ini siapa dulu yang mau jawab ini, Bu? Pak Dharma dulu, kan saya nanya. Itu yang Nanti kalau ini saya tambahin. Oke, baik. Nah, gimana? jadi Bu, sebelum tahun 2005, itu kejaksaan dan pengadilan itu jadi satu. Oh, jadi Iya, satu. Jadi satu. Apa namanya? Dulu itu namanya Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman, jadi Iya. satu ya di situ ya. Departemen Kehakiman. Terus? Departemen Kehakiman itu terbagi menjadi dua. Kejaksaan dan pengadilan jadi satu. Jadi kebanyakan orang juga kalau kita nanya memperkenalkan diri ya misalnya ya, saya hakim Bu kerja di pengadilan. Oh iya jaksa ya. Iya. Iya kan? Jadi itu kan membuat stigma masyarakat ini sama kayaknya sama jaksa. Ternyata kita telah lagi sejarahnya memang gitu Bu. Sebelumnya memang ada ya. Jadi hakim sama jaksa itu satu kantor dulunya. Nah, tapi kalau untuk sekarang udah pisah. Sekarang sudah pisah. Semenjak tahun 2005, Mahkamah Agung memisahkan diri, mendiklat hakimnya secara mandiri, tapi sekarang keuangannya masih ikut Menteri Keuangan, belum mandiri Bu. Belum mandiri. Ya. Tapi secara institusi kejaksaan dan pengadilan berbeda. Nah, jadi berbeda ya, jaksa sama hakim. Kalau jaksa kantornya di Kejaksaan Negeri, kalau hakim kantornya di Pengadilan Negeri. Ya. Saya juga pernah punya pengalaman tuh Pak Dharma. Gimana Bu? Waktu jadi CPNS dulu di Pengadilan Negeri Jember. Saya kan setiap 2 minggu sekali pulang tuh naik kereta. Nah di sebelah saya itu ada ibu-ibu waktu itu. Ya biasa kan kita SKSD ya. Ibunya tanya kayak, Mbak kerja di mana? Gitu. Saya bilang di pengadilan Bu. Gitu. Terus ibunya, oh jaksa ya? Gitu. Iya. Bukan Bu, di pengadilan gitu. Dah pernyataan ibunya lucu lagi habis itu. Dia bilang, ya kan jaksa yang sering di pengadilan kan jaksa gitu. Bukan, beda. Ya jaksa memang sering di pengadilan. Karena kan memang tugasnya penuntutan, sidang itu kan memang di pengadilan. Tapi secara institusi kan dia kejaksaan, bukan di pengadilan. Mungkin di masyarakat sampai sekarang pun ada ya yang masih beranggapan seperti itu ya. Dia kalau kita di pengadilan itu sama dengan kejaksaan gitu. Terjawab berarti ya? Terjawab. Nah, tapi kan memang pengadilan ini masih pengadilan negeri, harusnya pengadilan kabupaten kan Bu. Kayak bahasa Inggrisnya apa Bu dulu Ibu kuliah di Inggris? Nggak usah dibahas ya. Itu tidak resmi. Nggak resmi.
Ya, itu pertanyaan pertama terjawab ya. Terjawab. Yang kedua. Nah, ini sempat beberapa waktu lalu dibahas juga. Sempat viral juga. Mitos atau fakta, Pak Dharma, kalau kerja di pengadilan itu berarti pasti dia hakim. Nah, jadi Bu, yang di pengadilan ini yang kerja bukan hanya hakim. Jadi ada organ-organ lain selain hakim. Jadi ada panitra, ada jurusita, ada kesekretariatan di mana ada kepala sub bagian umum keuangan, sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana atau disingkat Portala. Lalu ada juga kepala sub bagian PTIP. Itu semua dari 3 kasub itu di bawah sekretariatan. Jadi nggak semuanya hakim. Iya. Jadi secara garis besar ada bagian panitraan, ada bagian sekretariatan. Ya. Mungkin manusia. Mungkin organ dalam. Mungkin masyarakat berpandangan seperti itu karena kan layanan utama kita kan bersidang ya. Jadi yang sering kelihatan adalah hakim dan juga panitera pengganti, terus ada pengacara, ada jaksa. Tapi untuk bisa berjalannya sidang itu di belakang banyak juga unit-unit di pengadilan yang juga berjasa ya untuk menyiapkan itu. Seperti administrasi perkara itu kami bergantung dengan bagian kepanitraan dari pendaftaran sampai dengan nanti minutasi, sampai arsip, sampai upaya hukum juga. Terus kalau di luar administrasi perkara kita bergantung dengan bagian apa? Bagian kepanitraan. Yang di luar perkara. Yang di luar perkara kita bergantung dengan bagian kesekretariatan. Nah, ini juga tidak kalah penting karena dari bagian kesekretariatan itu kayak menyiapkan sarana dan prasarana di seluruh kantor pengadilan, termasuk anggaran, termasuk kalau peningkatan kapabilitas dari seluruh aparatur termasuk hakim itu juga peran dari kesekretariatan, bagian Portala tadi yang mengusulkan diklat, mengusulkan penambahan pegawai segala macam seperti itu. Ya, terkait kepegawaian ya Bu. Iya, terus ada juga jurusita. Nah, jurusita juga perannya penting juga kan untuk memanggil para pihak hadir ke persidangan. Coba kalau nggak ada jurusita, siapa yang manggil? Kita mau sidang sama siapa? Iya, Mas Hakimnya manggil sendiri. Iya, nggak mungkin kan kita kirim surat sendiri. Iya, pasti perlu dari peran dari jurusita. Jadi mitos atau fakta? Pertanyaan kedua. Mitos. Ya, sudah terjawab pertanyaan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta. Ada berapa ratus lagi pertanyaan Bu? Ini masih ada sekitar 125 ya. Wih, banyak ya. Iya. Masih banyak. Nah, ini kita lanjut ya. Lanjut dong. Ini agak lebih serius ini ya pertanyaannya. Dari masyarakat ini. Mungkin ini merespon dari yang beberapa waktu lalu sempat viral juga di sosial media. Pernah juga mungkin lewat di TikTok Pak Dharma. Iya, TikTok ya. Terkait dengan masalah ini. Apa? Mitos atau fakta? Sidang di pengadilan itu tidak boleh direkam. Tidak boleh direkam? Iya. Susah ini pertanyaannya ya. Susah ya? Susah. Pak Dharma pernah punya pengalaman terkait hal ini? Nah, pernah Bu. Pernah. Iya, kebetulan kemarin itu saya ditunjuk Pak Ketua untuk menangani perkara pra-peradilan yang lumayan lah menyita perhatian publik. Ya. Jadi banyak media yang datang. Nah, kebetulan medianya nggak terlalu nggak terlalu ngotot atau minta untuk rekam gitu Bu. Jadinya dia teratur, maksudnya teratur. Kebetulan gitu, teratur di sini. Nah, jadi saya sampaikan bahwa sudah diatur nih di Perma 5 tahun 2020, Jumto Perma 6 tahun 2020, sudah dirubah tuh permanya. Jadi bahwa peliputan itu atau merekam itu harus izin hakim atau ketua majelis hakim di sidang.
Nah, dan apabila diizinkan, perekaman itu boleh dilakukan sebelum sidang dimulai. Oh. Ya, itu semua sudah diatur. Nah, perma ini adalah termasuk peraturan perundang-undangan, Bu. Iya. Nah, jadi netizen harus paham itu bahwa telah diatur di Perma 6 tahun 2020 bahwa persidangan direkam itu boleh, tapi harus izin dari ketua majelis atau kalau misalnya dia hakim tunggal berarti sama hakimnya. Iya. Nah, kemarin kebetulan santai-santai aja tuh media saya saat saya sidang itu. Nah, yang berbeda dengan yang lagi viral kemarin. Nah, ada teman saya itu di PN Muara Bulian. PN Muara Bulian mana Jambi ya? Ini nggak usah disebut. Nanti kita gibah jadi. Nggak usah namanya. Nggak usah. Nah, jadi kalau waktu persidangan Pak Dharma itu waktu mereka minta izin ya? Iya. Ada kan mereka minta izin. Nah, itu Pak Dharma tegaskan boleh, tapi sebelum persidangan dimulai. Sebelum persidangan dimulai boleh. Atau misalnya kalau saat sidang mau dimulai terus media masih belum datang, itu kadang saya panggil, Bu, mana medianya? Suruh datang aja. Kalau mau minta foto, gitu, segera karena sidang mau dimulai. Kalau nggak gitu, kalau dia masih belum, setelah sidang. Setelah sidang baru boleh dokumentasi ya. Boleh dokumentasi. Tapi itu berarti sebatas foto aja ya? Foto, kalau saya kemarin sih foto video boleh sih, Bu. Foto video. Iya. Karena ini kan juga menyangkut terkait ini, Bu. Kalau misalnya ada saksi nih ya, misalnya, nah, terus direkam, terus di live gitu. Nah, saksi yang misalnya nggak boleh mendengar, kan itu akan membuat opininya dia gitu. Iya, jadi kesaksiannya itu terpengaruh gitu kan, nggak murni dari dia. Iya. Karena sudah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang sebelumnya. Saksi-saksi yang sebelumnya, nah itu nggak boleh juga. Nah, kalau di Amerika pun, Bu, itu sebenarnya dilarang. Orang masuk pengadilan itu cuma boleh membuat sketsa, cuma bisa gambar aja. Iya, bahkan foto pun nggak boleh ya? Foto nggak boleh. Sebegitunya dia menghargai pengadilan. Iya, marwah pengadilan. Marwah pengadilan. Persidangan. Iya. Seharusnya seperti itu dia menjaga marwah pengadilan. Seperti kalau dia ke kantor presiden. Nah, dia pakai sendal kan nggak mungkin. Pasti pakai sepatu. Iya. Ya kan? Tidak sopan. Terus dia mau teriak-teriak gitu di depan presiden nggak mungkin juga. Iya. Berarti kan dia menjaga marwah presiden. Nah, sedangkan presiden, kekuasaan eksekutif itu setara dengan kekuasaan yudisial, Bu, di pengadilan ini ya kan. Harusnya sebegitu sama memperlakukannya masyarakat itu. Ya kan, Bu? Mungkin kita juga lihat juga ya persidangannya. Persidangan itu kan tidak semuanya terbuka. Kalau misalnya seperti persidangan yang tertutup ya pasti sudah tidak boleh kan untuk mendokumentasi. Yeah. Kalau misalnya terbuka ya tadi seperti yang disampaikan Pak Dharma, sepanjang diizinkan oleh hakimnya atau ketua majelisnya ya dipersilahkan. Karena kan itu juga sebagai wujud untuk menjaga tadi marwah persidangan. Lalu yang kedua adalah tertibnya jalannya persidangan ya. Jangan sampai dengan adanya perekaman ataupun pendokumentasian itu jadi mengganggu kondusivitas di dalam ruang sidang gitu, yang sebenarnya itu lebih krusial daripada pendokumentasiannya sendiri. Iya. Nah, sampai kalau di Amerika itu ada konsep gag order, Bu. Jadi perintah pengadilan untuk tidak mendokumentasikan ketika perkara sedang diperiksa. Nah, itu dulu itu kasusnya O.J. Simpson, Bu. O.J. Simpson ya. Tahu ya, Bu ya? Bukan O.J. Simpson yang kuning itu loh, Bu. The Simpsons. O.J. Simpson itu. Ya, pokoknya O.J. Simpson lah. Iya, ya. Disitulah titik mulai ada gag order. Perintah pengadilan bahwa perintah pembungkaman. Iya. Nah, nggak boleh untuk merekam itu. Nah, harusnya sih Indonesia sudah melek terkait itu ya, Bu ya. Tapi kan kita ini gara-gara negara demokrasi, akhirnya para media itu seolah-olah ingin meliput atas nama demokrasi. Iya. Nah, padahal kan nggak begitu. Di dalam undang-undang pers itu sudah dijelaskan juga, Bu, bahwa demokrasi, pers itu melaksanakan dengan demokrasi, tapi harus mematuhi supremasi hukum. Ya, ada syaratnya ya. Karena negara ini bukan
adalah negara hukum di Undang-Undang Dasar, gitu. Bukan hanya negara demokrasi. Demokrasi harus mematuhi supremasi hukum. Nah, perintah untuk tidak mendokumentasikan saat jalannya persidangan itulah supremasi hukum. Iya, jadi sebenarnya salah kalau mitos kalau misalnya atas dasar demokrasi media boleh merekam saat jalannya persidangan. Nah, itu nggak boleh. Kalau gitu. di kita berarti masih sedikit longgar ya maksudnya, karena tetap boleh tidak strict seperti di Amerika ataupun di Inggris. Tahu saya juga seperti itu. Gimana kalau Inggris tuh ya? Strict juga. Jadi memang bahkan kita untuk pengadilan aja misalnya kayak cari informasi di pengadilan itu proseduralnya panjang sekali gitu, dan dalam butuh waktu yang lama gitu. Apalagi untuk masuk ke court trial-nya ya. Nah, itu juga susah juga untuk masuk ke situ, apalagi untuk merekam. Biasanya juga sama seperti praktek di US, hanya ada pembuatan sketsa seperti itu, dan itu baru boleh dipublish dari situ. Dan tidak boleh ada keterangan, maksudnya sketsa ini menjelaskan apa sih keterangannya dia di sidang itu, enggak ya, cuman sketsa waktu dia bersaksi atau apa, hanya itu aja sih sebatas. Kalau di Indonesia kan berarti masih ada sedikit kelonggaran ya, diserahkan kepada masing-masing hakim ataupun majelis hakim yang menangani perkara. Perkaranya. Karena kan yang paling tahu memang majelis hakimnya, persidangan itu jalannya akan seperti apa gitu ya. Jadi kalau kayak gitu mitos atau fakta? Berarti udah dijawab dong. Itu adalah mitos. Mitos ya. Jawab, tepuk tangan. Lanjut kita ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Ini dari namanya nggak disebut ya kita ya? Namanya ini mungkin karena takut ya kirim ke sosmed pengadilan. Jadi mereka kebanyakan pakainya akun-akun itu ya, palsu ya. Second account ya. Ada beberapa yang akun pribadi ya, cuman untuk menjaga privasi juga kita tidak usah sebutkan ya. Ya, yang penting kan pertanyaannya sudah dijawab dan diwakilkan. Mantap. Terus kita lanjut ya. Lanjut. Ini dari netizen juga. Ini dari IG waktu itu tanyanya. Nah, kayaknya dia ini Pak Dharma mau daftar Cakim. Mau daftar CPNS MA atau tapi prospeknya pengen jadi Cakim ya. Makanya dia tanya waktu Cakim itu calon hakim kan? Iya, calon hakim. Waktu itu tanya soal tupoksi hakim. Jadi pertanyaannya mitos atau fakta? Kalau tupoksi hakim, tupoksi itu tugas pokok dan fungsi ya. Tugas pokok dan fungsi. Nah, tugas pokok dan fungsi hakim itu di pengadilan hanya bersidang. Ini kayaknya pertanyaan Jangan curhat ya. Ini kayaknya netizennya ini adalah orang kita sendiri. Kok bisa dia tahu ya tupoksinya sidang? Tupoksi hakim, dia sebenarnya lebih secara umum sih nanya tupoksi hakim itu apa gitu, karena sepanjang pengalamannya dia melihat hakim di media itu ya hanya bersidang. Ya, tapi di luar itu apakah memang ada tupoksi lain yang harus dilaksanakan oleh hakim? Iya. Sebenarnya gunung es. Gunung es. Ya. Gimana tuh maksudnya? Gunung es. Jadi gunung es itu yang terlihat kecil, tapi di bawahnya, besar, sebesar gunung. Besar ya. Besar. Ini tugasnya atau tanggung jawabnya? Tupoksi tadi kan? Dua-duanya berarti ya. Iya. Di atas terlihat kecil, hanya sempit ya. Bersidang aja, tapi di bawahnya banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh hakim. Iya. Nah, gunung es ini yang bisa membuat kapal Titanic tenggelam. Nah, saking kelihatannya gunung es ini,
bikin kapal Titanic terbelah. Kapal Titanic itu udah 1000 tahun kan? Iya. Zaman dulu itu nggak bakal tenggelam katanya pembuatnya. Nggak bakal tenggelam dan sangat gagah. Ketika gunung es terbelah kapal Titanic. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Padahal di atas cuma kelihatan kecil, tapi Nah. ternyata bisa menenggelamkan kapal yang fenomenal di hari pertama pelayarannya. Hari pertama pelayarannya itu. Nah, disambungkan dengan tupoksi hakim. Nah, kita sambungkan, ini kita mulai sambungkan. Nah, memang yang dilihat netizen itu memang cuma sidang aja. Karena kita ketemu netizen itu saat sidang aja. Jadi selebihnya itu kita nggak boleh ketemu sama netizen. Iya, sama masyarakat ya. Sama masyarakat, kecuali juru bicara atau humas gitu kan. Kita ketemu sama masyarakat terkait situasi-situasi tertentu. Nggak semuanya kita ketemu. Jadi memang kita ini kan silent corps itu tadi, Bu. Jadi dia nggak boleh ketemu. Nah, sebenarnya kita bedah lagi bahwa sebelum adanya kepanitiaan dan sekretariatan, tugas itu hanya satu dan itu dibebankan kepada ketua pengadilan. Nah, jadi karena ketua pengadilan ini tugasnya banyak, sehingga itu dilimpahkanlah ke bagi masing-masing tugas, misalnya kepaniteraan, sekretariatan, terus terkait tugas yudisial ke hakimnya. Jadi dibagilah tugas itu. Jadi tugasnya sebenarnya cuma satu, jadi kayak batu besar, nah itu untuk dipecah, Bu. Nah, itu dibagi-bagi sama ketua pengadilan secara bijak. Nah, gara-gara pengadilan ini terbatas ya, bukan kurang saya bilangnya kan, karena misalnya kalau kurang itu semua orang bakalan bilang kurang ya. Pasti kurang karena kita terbatas, maka oleh karena itu hakim itu tidak hanya tugasnya sidang, tapi bisa jadi tugas pengawasan. Iya. Pengawasan ini lebih ke pengawasan apa? Pengawasan bidang. Pengawasan bidang. Ya, jadi hakim itu pengawas bidang. Ya, bidangnya bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan. Kalau kesekretariatan tadi ada 3 tadi itu kan? Iya. Bidang PTIP, teknik informasi, pelaporan, teknik informasi dan perencanaan. Teknik teknologi informasi dan pelaporan. Ya, Bu ya. Nah, itu di situ ada lagi yang pengawasnya adalah hakim. Nah, nanti ada lagi sub bagian umum dan keuangan, ada juga pengawasnya. Bu Eri ya kalau salah ya? Bukan, itu rekan kita. Oh, rekan kita ya? Bu F ya? Bu F. Kita sebut namanya. Nah, ada lagi yang sekretariat nanti itu kepegawaian dan organisasi tata laksana. Ya, itu ada hakim pengawasnya sendiri. Nah, di kepaniteraan ada kepaniteraan pidana. Nah, kepaniteraan pidana nanti ada pengawasnya sendiri, itu hakim itu. Jadi hakim di sini itu meneruskan tugas ketua untuk dalam bidang pengawasan. Jadi batu yang besar tadi dipecah-pecah, nah dia ngambil salah satu batunya dalam bidang pengawasan. Nah, tugas itu yang dipecah. Terus ada lagi kepaniteraan perdata. Ya. Nanti juga ada pengawasnya juga hakim ya. Pengawas bidangnya juga. Terus ada juga kepaniteraan hukum. Nah, kepaniteraan hukum ini juga ada hakim pengawasnya. Jadi kalau misalnya pengadilan kelas 2 seperti kita ini, kalau kurang lebih ada 6 tadi itu pengawasannya. Tambah 1 kayaknya. Apa yang kurang? Sekarang PTSP. PTSP. Iya, sesuai dengan SK Dirjen kan terkait dengan PTSP ada hakim pengawasnya juga. Hakim pengawasnya juga ya. Iya, jadi 7. Oh, 7. Ya, tadi kepaniteraan 3, kesekretariatan 3 dan juga hakim pengawas PTSP. Nah, pengawas PTSP itu hakimnya beda atau sama? Hakimnya pengawasan? Tergantung ya. Tergantung jumlah hakimnya ya? Iya, kalau misalnya memang bisa dibagi lebih, misalnya ada 7 hakim, ya berarti salah satunya bisa beda nih hakim pengawas PTSP-nya. Cuman dari beberapa pengalaman, karena memang jumlah hakim dalam setiap pengadilan negeri itu juga terbatas, ya jadi adalah salah satu dari Bapak Ibu Hakim selain merangkap pengawasan bidang itu tadi, paniteraan dan juga sekretariatan juga merangkap sebagai hakim pengawas bidang, hakim pengawas PTSP. Ada lagi nggak selain pengawasan? Selain pengawasan juga, nah itu tadi sebagai perpanjangan tangan dari Ketua Pengadilan Negeri, selain kita melakukan pengawasan, hakim itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini di masing-masing bagian yang
kita awasi itu Pak Dharma. Jadi misal kayak Pak Dharma di bagian kepaniteraan pidana, selain mengawasi tupoksi dari kepaniteraan pidana, nah Pak Dharma juga harus memberikan pembinaan untuk aparatur yang ada di kepaniteraan pidana itu. Misalnya untuk kinerjanya, terus untuk tidak melakukan praktik-praktik yang menyimpang seperti itu. Transaksional sekarang Bu. Kalau kata yang mulia Ketua Mahkamah Agung. Ya, itu harus kita sampaikan ke masing-masing bidang yang kita awasi. Selain itu ada lagi? Pengawasan, pembinaan, apalagi ya? Apalagi ya? Nah, itu yang bisa diomongkan. Yang nggak boleh keluar publik ada lagi ya, Bu ya? Tugasnya selain itu ya mungkin seperti yang tugas kita ini. Tugas kita ya Pak Dharma sebagai Humas Pengadilan Negeri Parigim, saya juga ditunjuk sebagai juru bicara. Pengadilan Negeri Parigim. Iya. Terus ada lagi terkait dengan di aturan Permenpan ya, dan juga SKKMA, kita ada program zona integritas. Zona integritas. Menuju wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini Bu, wilayah bebas korupsi itu bebas dari ya? Bebas dari. Bukan untuk. Bebas untuk korupsi gitu. Enggak, jadi bebas untuk korupsi di situ gitu. Enggak ya? Jadi bebas dari korupsi. Enggak boleh korupsi, ya, Pak Dharma. Kirain ada wilayah bebas korupsi itu bebas lah kalau nggak korupsi di sini gitu. Oh, enggak ya? Jadi bebas dari korupsi. Wilayah bebas untuk dari korupsi. Ya. Untuk dan dari ini beda makna kalau kita tambahkan. Iya, akan bertolak belakang kan artinya. Makanya jangan salah menyebutkan. Dari dan untuk ini krusial. Iya, makanya Menpan kita sarankan WBDK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, kalau WBK kan bisa di WBU. Untuk korupsi. Nah. Iya. WBK itu. Dari program zona integritas menuju WBK dan BBBM itu. BBBM tadi apa Bu? Wilayah birokrasi bersih melayani. Birokrasi bersih melayani. Nah itu hakim juga punya tanggung jawab sebagai koordinator area. Nah di sini kita mengarahkan anggota-anggota dari masing-masing koordinator untuk melaksanakan kegiatan ZI, terus mendokumentasikan apa yang sudah kita laksanakan untuk pembangunan ZI, kayak gitu. Dan menginventarisir ya, yang setiap tahun kita lakukan adalah menginventarisir apa yang sudah kita lakukan itu, terus untuk dilaporkan setiap tahunnya melalui PMPZI. Nanti kalau misalnya kita dinilai telah melaksanakan itu semua, ya kita nanti bisa dapat predikat WBDK ya. Usulan Pak Dharma ya Pak Menteri. Bebas dari korupsi, ya kan? Ya, itu. Jadi, selain itu tugas hakim. Tadi sudah pengawasan, pembinaan. Ada tugas lain seperti menjadi humas, juru bicara, terus ada juga terkait pembangunan CI jadi koordinator. Yang ini apa lagi ya? Nah, jadi kayak kalau nggak salah, ini bener kalau nggak salah berarti kan? Ya, kalau tidak salah berarti betul. Ya. Jadi tugas pengadilan itu sebenarnya sama juga dengan tugas Mahkamah Agung. Sebenarnya kita ini mengambil mengintervensi atau mengambil tugas-tugas dari Mahkamah Agung yang diamanatkan kewenangannya dari Undang-Undang Dasar. Contohnya? Jadi kalau di hukum administrasi itu adalah kewenangan atribusi, Bu. Jadi Mahkamah Agung diberikan kewenangan atribusi. Nah, kewenangan itu dibagi-bagilah ke pengadilan tinggi, ke pengadilan negeri, seperti tadi itu. Nah, di Mahkamah Agung kan ada dua itu, Bu. Ada Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Nah, sebenarnya sama di pengadilan juga ada tugas yudisial seperti sidang tadi, dan ada tugas non-yudisial.
seperti pengawasan, pengawasan, dan pembinaan. Iya. Gitu Nah, kalau tugas non yudisial itu sebenarnya untuk menopang tugas yudisial itu semakin baik lagi, semakin bagus lagi, ya kan? Jadi secara garis besarnya itu ya, ada tugas yudisial Dan tugas non yudisial. Jadi jawabannya adalah mitos. Lupa ya. Iya, jadi jawabannya adalah mitos. Kalau hakim, tugas hakim hanya bersidang hanya saja. yudisial sidang ya. Iya. Lanjut kita, Bu. Lanjut. Ini sempat pasti kita pernah mendengar lah terkait hal ini. Di beberapa waktu lalu juga mungkin muncul di FYP TikTok Pak Dharma. Ada advokat atau aparat penegak hukum mengeluhkan, saya nih jadwal sidang jam 9, ini udah jam 4 sore nih, kenapa kok nggak sidang-sidang? Nah, terus ini nyambung sama pertanyaan masyarakat di sosmed kita. Mitos atau fakta kalau sidang di pengadilan itu lama? Lama ini ada dua artian. Lama nunggunya, kayak tadi yang salah satu aparat penegak hukum keluhkan itu, atau yang kedua prosesnya. Karena sidangnya lama gitu. Iya, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan kalau misalnya sampai kasasi ya, itu bisa bertahun-tahun. Gimana Pak Dharma? Jadi ini adalah pertanyaan yang mulai susah. Kok semakin susah ya Pak? Kalau mudah, iya. Ada asas, kalau tidak ada logistik, logika tidak bisa bermain, Bu. Jadi kita buka dulu. Logistiknya logikanya ini agak tersendat-sendat ini ya kan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan netizen pedas sekali pertanyaannya ya. Kritis berarti masyarakat kita itu. Memang. Jadi ya memang ada dua ya Bu ya, lama nunggunya atau memang lama prosesnya. Itu memang ya kalau terkait waktu, kalau menurut saya ya, waktu ini subjektif sih, sangat subjektif. Waktu, perbedaan waktu. Karena waktu ini beda-beda kan. Iya. Bisa jadi kita di sini jam 11 siang. Nah, di Amerika bisa jadi jam 11 malam. Betul. Nah, waktu kan subjektif, beda-beda. Ya. Waktu di dunia dan waktu di akhirat kan beda-beda juga, Bu. Saya belum tahu sih kalau di akhirat. Ini ada hadisnya, Bu. Jadi waktu di akhirat itu sama dengan 1000 waktu di dunia. Oh, 1000 waktu di dunia. Masya Allah ya. Masya Allah. Kayak 1000 waktu di dunia. Jadi masalah waktu ini berbeda memang. Jadi lama dan bentar itu subjektif juga. Kadang menurut masyarakat lama, tapi menurut kita cepat. Karena kita menjiwai gitu. Kita senang menyidangi orang atau senang dengan tugas kita sendiri gitu, kewenangan kita. Nah, jadi kalau lama nunggu nih, pertama kita bahas lama nunggu dulu. Nah, jadi kebiasaan kita dalam taat administrasi biasanya di pagi hari. Itu kalau pagi hari kita menyebutnya setelah jam kantor jam 8 pagi sampai sebelum zuhur itu kami adalah perkara perdata, Bu. Biasanya di pengadilan ya, perkara perdata dulu. Nah, setelah zuhur istirahat kantor, kita sembahyang dulu, ibadah. Nah, setelah zuhur sampai pulang kantor itu pidana. Nah, pidana. Karena juga kalau pidana di pagi hari itu kebentur, Bu. Ada kebentur terkait tahanan. Jadi tahanan itu sebenarnya di lapas itu mereka ada sarapan pagi. Nah, kalau pagi hari dia udah sidang, mereka nggak sarapan. Nah, kita akan mengambil hak asasi mereka untuk makan, mendapat hak mereka, karena mereka kan di lapas juga diperlakukan secara manusiawi gitu. Nah, makanya pidana itu di siang hari. Nah, kalau misalnya perkara itu di kita ya, di pengadilan negeri Paringin ya. Tapi itu karena saya bilang waktu itu subjektif, maka waktu sidang juga di pengadilan-pengadilan lain, khususnya pengadilan yang banyak perkaranya di Jakarta misalnya, itu berbeda juga. Kadang pidana dimajukan di pagi ya, di jam 10 gitu, karena memang pidananya banyak loh. Iya. Apalagi pengadilan-pengadilan yang ada tindak pidana korupsinya. Ada tindak pidana korupsinya, ada pidana-pidana lain gitu. Nah,
itu bisa sampai malam, Bu. Ya bahkan sampai pernah ada yang membagikan pengalaman jam 12 malam di skors karena BA-nya kan harus selesai hari ya di satu hari itu kan, itu baru dibuka lagi untuk pemeriksaan karena sudah lewat hari itu. Berarti BA-nya beda, Bu ya? Nah teknisnya sebenarnya saya juga nggak tahu. Iya, itu BA-nya beda kan BA itu kan pada hari ini tanggal sekian ya kan. Harusnya selesai tanda tangan. Makanya kalau beda hari kan di atasnya harinya beda. Nggak mungkin kan 2 hari BA-nya kan. Iya. Ya, jadinya harus diskors dulu untuk ganti BA. Ganti BA. Hanya untuk ganti BA. Dan kan sidangnya sampai subuh. Subuh ada sampai subuh. Iya. Sidang sampai subuh. Nah, itu sebenarnya kita memanusiawikan tahanan, tapi tidak memanusiawikan hakim. Paham nggak, Bu? Nggak. Artinya kan hakim di sini manusia juga, punya keterbatasan. Iya. Keterbatasan, maksudnya energinya, terus cara fokusnya, cara berpikirnya. Beban kerjanya juga. Beban kerjanya. Kalau misalnya waktu itu kan udah capek kita, Bu. Padahal secara manusiawi, manusia itu hanya kerja 8 jam sehari itu. Karena 24 jam itu dibagi 3. Nah ini bahas masalah kedokteran ya, Bu ya. Sampai kedokteran 24 jam bagi 3. Jadi 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam lagi untuk bersosialisasi. Karena kita mau sosialisasi dengan manusia, hablum minanas, bersosialisasi dengan Tuhan, hablum minallah. Masya Allah. Karena kita podcast di puasa, kita masukkan sedikit. Ada sedikit ini ya, sentuhan rohani. Dengar juga. Iya, karena kita manusia ini kan butuh bersosialisasi, bukan hanya bersosialisasi dengan sesama, tapi dengan Tuhannya juga harus bersosialisasi. Nah itu 8 jam untuk, nah itu taat administrasi hidup. Nah kalau taat administrasi kembali lagi, taat administrasi di pengadilan atau persidangan itu tadi. Jadi kenapa pidana itu siang? Karena paginya mereka butuh makan. Nah jadi pagi itu biasanya perdata. Jadi perdata, nah perdata pun kita dalam mencari keadilan, kita nggak boleh itu cepat-cepat, Bu. Kenapa tuh? Nah, karena kan keadilan itu apa ya? Sesuatu yang dalam, harus digali. Harus digali. Dia itu tidak ada di permukaan. Dalam. Harus digali. Kalau misalnya kita kita kasih contoh. Analoginya kita menggali sesuatu yang berharga. Keadilan itu berharga kan? Nah, dia menggali di dalam tanah gimana cara menemukan emas. Nah, keadilan itu seperti emas. Dia harus digali dalam. Nggak mungkin ada emas di permukaan. Pasti udah hilang kan? Tanya kalau cari, diulang, digali. Nah, cara menggalinya itu ya harus ada tekniknya. Kalau cari emas kan harus dibor tuh. Itu ngebornya dengan pertanyaan-pertanyaan. Menggali. Nah, kalau saya coba simpulkan. jadi waktu itu nggak bisa cepat-cepat, meskipun ya asas peradilan itu sederhana, cepat, berbiaya ringan. Nah, asas cepat ini kalau menurut saya kalau ingin mencari keadilan itu nggak bisa diterapkan secara letterlek, nggak bisa diterapkan dengan benar-benar gitu. Makanya ada pepatah atau adagium ya mengatakan bahwa keadilan itu sebenarnya bertolak belakang dengan kepastian hukum. Nah, kalau kepastian hukum dicari, cepat itu bisa dilakukan. Ya, karena sudah jelas. Aturannya ada, kita tinggal jalankan. Iya, bahkan AI pun bisa itu memproses kepastian hukum. Udah dia tahu, pasal sekian, sekian penjaranya. Nggak perlu hakim. Nah, kenapa perlu hakim? Karena dibutuhkan keadilan. Ini juga sejalan dengan KUHP kita baru, bahwa apabila ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim wajib mengambil keadilan. Jadi, kalau menurut saya, asas cepat ini akan dipertanyakan sekarang. Karena KUHP-nya udah baru, KUHP nasional. Gimana menurut Ibu? Kalau apa Ibu takut ngomong ini? Di pinggir jurang mulu ya. Kita dorong Ibu di pinggir jurang. Ayo Bu ngomong. Nyapuin mulu saya. Di pinggir jurang dan ada tembak di depan Ibu.
Kalau saya simpulkan ya tadi dari yang Pak Dharma sampaikan terkait pertanyaan masyarakat tadi. Pertama, nunggu sidang itu lama. Nah, itu memang ada benarnya juga mungkin ya. Karena di sidang itu pihaknya tidak hanya hakim dan juga panitera. Ada pihak-pihak lain seperti tadi Pak Dharma bilang ada terdakwa, ada penuntut umum, ada advokat. Nah, itu kalau di pidana, ada saksi-saksi. Nah, saksi ini kan dari instansi luar juga seperti polisi, seperti itu kan, saksi umum, ketua RT lah atau apa atau korban. Terus kalau yang di perdata ada pihak penggugat, tergugat, turut tergugat semuanya. Nah, di persidangan itu harus hadir lengkap dulu kan, baru bisa kita mulai. Jadi kalau misalnya tadi yang dikeluhkan oleh salah satu APH, nah bisa jadi dalam perkara itu yang baru hadir cuman pihak dari misalnya kalau perdata ya cuman dari pihak penggugatnya aja. Nah tergugatnya ini belum hadir katakanlah, kita kan nggak bisa mulai sidangnya kan, kita harus menunggu dulu dari pihak lain untuk hadir untuk dia memastikan dia mendapatkan haknya juga. Sama seperti kayak di pidana, misal terdakwanya dari tahanan belum datang, misal sudah kita tetapkan sidang jam 10, tapi dari terdakwanya jam 10 belum hadir karena memang ada satu atau dua lain hal di tahanan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, administrasi ya. Iya, administrasi segala macam. Nah itu kan kita kalau nggak ada terdakwanya kan kita nggak bisa mulai juga sidangnya. Ya kalau misalnya kita mau strict sesuai ketentuan, ya bisa aja kita buat misalnya penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa. Misalnya sudah ditentukan jam 10, kita mulai jam 10. Nanti terdakwanya nggak hadir nih, kita buat penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa. Nah, sesuai ketentuan boleh diperbolehkan, tapi pertanyaan yang kedua tadi, apakah itu adil ataukah itu ya, secara undang-undang kepastian hukum itu dipenuhi iya, kan? dipenuhi. Hukum formilnya diperbolehkan, iya. Tapi dari kemanfaatan keadilannya kan tujuan dari persidangannya kan tidak tercapai. Iya. Gitu. Jadi ada 3 tadi itu ya tujuan pengadilan itu ya. Iya, jadi kalau misalnya waktunya molor dari jadwal yang sudah ditentukan, nah itu ada faktor-faktor itu tadi, mungkin salah satunya adalah para pihaknya belum lengkap atau bagaimana. Yang pasti kita punya kewajiban dari pengadilan adalah selalu menginformasikan terkait hal tersebut. Misal udah ada pihaknya satu yang datang nih, Pak Dharma udah nunggu dari pagi, nah ternyata pihak yang lain belum datang. Nah itu kewajiban penghubung antara pihak dengan majelis kan panitera pengganti yang menyiapkan teknis di persidangan itu. Nanti panitera penggantinya harus lapor ke majelisnya, Pak Bu ini sudah hadir, nah sidangnya bagaimana. Nanti majelisnya misalnya menunggu dulu dari pihak lawannya, nanti itu harus kita sampaikan kepada pihak yang datang, biar yang pihak yang datang ini juga jelas gitu, maksudnya informasinya ini sidangnya nih bagaimana sih gitu. Dan kalau misalnya masih harus menunggu, kita kasih jeda waktu sampai jam berapa, nah itu harus kita sampaikan. Jadi biar misalnya dia mau keperluan ibadah dulu atau keperluan mau makan siang dulu, iya. Nah itu kan dia bisa pihak yang sudah hadir itu bisa mengkira-kira lah. Iya. Gitu. Nah, cara penyampaiannya gimana Bu? Dari hakimnya langsung kah atau dari PTSP atau gimana? Enggak, kalau dari hakim pasti tidak diperbolehkan. Nggak boleh ya itu ya? Kita tidak boleh bertemu dengan para pihak yang berperkara. Walaupun mengontak itu nggak boleh juga. Boleh, ya? Tidak boleh. Jadi yang menjadi penghubung itu adalah panitera pengganti. Untuk menyampaikan itu ke para pihak yang menunggu. Iya, termasuk semua pihak ya Bu ya? Pengadilan. Kejaksaan juga termasuk pihak itu juga ya? Iya. Nggak boleh ya hakim menghubungi jaksa itu? Tidak boleh. Nah. Dan posisinya kan misalnya sudah misalnya seperti penuntut umum, nah itu kan posisinya pasti kalau dia sudah lapor ke PP kan berarti posisinya dia sudah di pengadilan. Nah jadi tinggal PP itu yang menyampaikan ke majelisan. Ya. Jadi jaksa itu menyampaikan ke PP lewat PTSP ya Bu ya? Lapor dulu, ke PTSP, Pak saya udah datang gitu.
Di meja informasi ya? Ya, di meja informasi. Dan pelaporan ya? Masuk nggak pelaporan itu ya? Enggak. Meja informasi menginformasikan bahwa dia telah datang. Iya, ya para kan? pihak itu sudah hadir dan nanti dari bagian informasi itu menyampaikan ke panitera penggantinya. Ya. Dari panitera pengganti menyampaikan ke majelisnya. Ke majelis hakim, ke hakimnya. Jadi bagaimana sidangnya, apakah akan dimulai atau ditunda, menunggu iya. atau itu juga susah Bu kalau misalnya majelis hakimnya lagi sidang tuh. Nah, bagaimana mengontak majelis hakimnya kan gitu. Apalagi PP-nya terbatas, PP-nya lagi sidang juga. Nah, bagaimana cara informasi menghubungi beliau-beliau ini? Nah, kalau di tempat kita di Pengadilan Negeri Paringin yang kita banggakan. Iya, kita ada inovasi. Ada inovasi? Ada inovasi. Dari siapa inovasi itu, Bu? Inovasinya itu namanya SIPAPI. Papi? Iya. Apa sih kepanjangannya? Sistem Informasi Pelaporan Antrian Persidangan. Ya, SIPAPI namanya. Sistem Informasi Antrian Persidangan. Antrian Persidangan. Ya. Pelaporan Antrian Persidangan. Ya. Jadi di situ pihak-pihak yang hadir yang sudah lapor ke bagian informasi itu langsung di-input di aplikasi itu. Nah, jadi kita bisa akses tuh dari majelis hakim, panitera pengganti, dapat tuh informasinya. Oh, perkara ini si A sudah hadir, si B-nya sudah hadir. Dan kalau misalnya sidangnya sudah dimulai, itu dari petugas akan menginput bahwa persidangan sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, itu juga ada di ruang tunggu persidangan di belakang, dan juga di masing-masing ruangan kita juga bisa akses aplikasinya itu, Pak Dharma. Jadi dari PP pun akan tahu majelis ini sedang bersidang atau tidak. Nah, kalau misalnya di aplikasinya memang dia sedang ada sidang yang lain, nah itu nanti bisa disampaikan ke pihaknya memang saat ini majelis sedang bersidang dalam perkara lain. Jadi mohon untuk menunggu terlebih dahulu. Iya. Jadi luar biasa ya, di momen ada kekosongan administrasi, bahwa apabila kalau ketika hakimnya sidang, BP-nya sidang, ada aplikasi. Ada aplikasinya. Luar biasa. Yang buat aplikasi itu melihat ada celah gitu ya, Bu ya. Dan mempermudah sekali kan. Mempermudah. Iya. Ya. PP-nya atau bagian informasi kan tidak perlu harus naik turun untuk menginformasikan itu ke majelis atau ke PP, tinggal kita memantau aja dari aplikasinya itu. Iya, jadi kalau misalnya sudah aplikasi semua itu sudah tidak ada lagi celah untuk melakukan transaksi transaksional ya, Bu ya. Pasti akan mencegah itu. Mencegah transaksi. Karena pihak berperkara hanya akan bertemu dengan petugas informasi. Iya. Di ruang tunggu persidangan, cuma di situ aja. Ya mungkin itu kan transformasi ya, Bu. Dari dulu mungkin langsung hubungin PP-nya atau para pihak bisa masuk. Sekarang ketika ada PTSP, semuanya sudah terblokir semua. Tidak ada lagi. Karena ini kan transformasi ya, namanya juga berkembang ya, melihat kekurangan, kelemahan, celah-celah. Seperti tadi ada inovasi. Nah, inovasi yang seperti ada PTSP dan menghubungi tidak langsung ke panitera itu kan termasuk yang luar biasa ya itu, Bu ya. Kembangnya Mahkamah Agung lah ya. Jadi cepat atau tadi pertanyaan netizen? Kalau sidang di pengadilan itu lama nunggunya. Lama nunggunya. Ya memang gimana ya jawabnya, Bu ya? Mitos atau fakta ya? Enaknya ini kita. Kalau saya sebagai yang suka melaksanakan tugas sih itu mitos. Tapi kalau misalnya netizen gimana ya? Netizen. Susah ya. Ya juga ya. Netizen coba gimana? Mitos atau fakta netizen? Oh, mitos. Berarti sama kayak kita ya. Iya. Netizen ya. Netizen jawab itu mitos. Mitos. Ya. Saya sepakat sih itu mitos. Jadi nggak lama ya. Terus tadi kan ada sambungannya. Itu terkait nunggunya lama. Nah, kalau sekarang yang prosesnya lama. Kalau di pengadilan sendiri tuh sebenarnya ada nggak sih batasan kita menyelesaikan perkara? Menyelesaikan perkara, batasan itu setahu saya, Bu ya. Ini tidak boleh lebih dari 3 bulan atau 5 bulan ya, Bu? 5 bulan. 5 bulan. Nah, kalau misalnya itu pun lebih dari 5 bulan, terkait banyaknya pihak atau pembuktiannya panggilan umum, misalnya kan ada panggilan umum.
itu bisa ada alasan Ya. lebih dari 5 bulan. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan-alasan yang diperbolehkan seperti panggilan umum dan banyak pihak, itu pasti akan diperiksa. Ya. Sebenarnya pemeriksaan kita itu luar biasa, Bu. Diawasi ya. Diawasi, pengawasan kita ya. ini luar biasa. Saya sebagai hakim pun takut-takut, Bu, untuk melaksanakan tugas ini. Karena sudah ada aturan formilnya, Iya. dan hakim terikat untuk melaksanakan itu. Iya, dan pengawas itu nggak mandang bulu, Bu. Kalau udah salah memang benar-benar salah gitu. Nggak ada kayak dibantu-bantu dan lain-lain, nggak ada lagi itu. Maksimalnya adalah 5 bulan. 5 bulan. Untuk menyelesaikan. Kalaupun lebih, itu pun tadi case tertentu ya. Case tertentu, misalnya banyaknya para pihak, karena para pihak kan harus mempunyai hak yang sama untuk datang ke pengadilan, ya kan, Bu. Lalu mereka akan menjawab terkait perkara perdata. Nah, itu mungkin bisa lebih dari 5 bulan, tapi semakin cepat semakin baik. Ya, sesuai asas yang tadi Pak Darmo sampaikan. Iya. Terus sesuai ketentuannya juga di SEMA ya. Itu kan aturannya di SEMA ya, yang maksimal adalah 5 bulan itu. Kalaupun lebih dari itu sudah termasuk minutasi. Oh, 5 bulan itu sudah termasuk minutasi? Iya, sudah termasuk minutasi. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, kita dari majelis hakim juga punya kewajiban untuk memberitahukan ke ketua pengadilan negeri, dan itu nanti ditembuskan ke pengadilan tinggi. Kenapa lebih dari 5 bulan beserta alasannya. Alasannya diperbolehkan itu ya, Iya. oleh SEMA itu ya. SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung. Iya. Terus sekarang kan juga di Mahkamah Agung, kita kan programnya adalah untuk percepatan perkara, ya. Kita di one day minute. Iya. Nah, terus itu minutasi ya? Ya, minutasi. Dan juga one day publish. One day publish. Putusan langsung bisa dibaca oleh para pihak. Begitu kita upload, misalnya hari ini putus, yang ini upload, nah nanti sore langsung bisa diakses di direktori putusan Mahkamah Agung. Luar biasa inovasi Mahkamah Agung ya. Iya. Jadi terkait dengan proses yang lama. Sebentar, sebelum ke kesimpulannya. Iya. Kalau di kita di Pengadilan Negeri Paringin, untuk perkara pidana itu rata-rata bisa selesai berapa bulan? Saya, Bu ya. Iya. Sebulan itu pernah sebulan selesai. 1 bulan selesai. 1 bulan selesai. Paling lama? Paling lama 2 bulan lah ya. 1 bulan setengah lah. Kalau pidana itu iya. 2 bulan lah ya. Ya karena mungkin pidana di sini masih ringan-ringan ya, nggak seberat atau sekompleks di pengadilan Surabaya, Satu Agustus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti itu. Jadi masih pidana-pidana yang ringan-ringan seperti itu. Jadi paling lama sama sih dari beberapa ya perkara itu juga paling lama untuk pidana itu 2 bulan. Iya, kayaknya kita satu majelis deh. Dulu, tapi sekarang ya Bu ya? Udah di reshuffle. Jadi Bu Eri sama saya satu majelis, jadi sama ya Bu ya. 2 bulan paling cepat itu, bahkan untuk mengejar akhir tahun biasanya itu kita percepat ini. Iya, karena ada cuti kan. Karena yang cuti kan bukan hanya kita, ada jaksa juga yang cuti kan. Jangan dikaitkan cuti. Jangan dikaitkan cuti ya, nggak boleh. Iya. Nah, biasanya agar pertanggungjawaban perkara. Jadi masuknya berapa di tahun itu, nah dapat diputusnya berapa. Oh iya. Kita kan harus mempertanggungjawabkan itu menjadi penilaian juga. Dan untuk juga pengadilan. Dan juga kan kemarin itu awal tahun sudah KUHP dan KUHP nasional Bu, yang baru. Iya. Jadi takut akan menghilangkan hak dari terdakwa kan, karena aturannya baru. Jadi kita percepat. Itu yang alasan formalnya. Ya, alasan informalnya juga ada sebenarnya kan. Iya, itu tidak usah dibahas. Jadi jawabannya adalah mitos. Kita semakin cepat semakin baik, dan tugas kita akan laksanakan tugas yang lain. Pertanyaan selanjutnya kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya. Apabila netizen ingin kita masuk lagi, komen di bawah, like, subscribe. Jangan lupa. Atau kalau dari masyarakat memang ada pertanyaan-pertanyaan ya terkait
prosedur berperkara, misal seperti itu. Nah, di PN Paringin itu kita ada punya WhatsApp Center. Nanti bisa menghubungi WhatsApp Center itu, nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Kalau misalnya bingung-bingung nih, saya tuh mau ubah nama anak saya. Nah, caranya bisa juga di situ, Bu ya? Iya, nanti hubungi aja di WhatsApp Center Pengadilan Negeri Paringin di bawah ini. Di bawah ini ya. Nah, nanti juga bisa nanya mitos atau fakta, nanti biar Bu Eri dan saya akan bahas lagi. Mantap. Di bawah ini ya. Nanti akan dijawab oleh admin terkait prosedur dan juga syarat-syaratnya. Tapi nggak boleh konsultasi hukum ya. Nggak boleh ya. Di situ nggak boleh. Tapi nanya mitos fakta boleh kan? Mitos fakta nanti kita akan buka lagi di sesi berikutnya di Instagram. Oh, Instagram. Jangan lupa follow juga Instagram PN Paringin. Oh iya. Ini Bu, ada lagi nih Bu. Apa? Ini nggak kalah penting. Kita akan memperingati hari ulang tahun IKHI. Ulang tahun IKHI. Hari ulang yang tahun ke-73. Jadi IKHI sudah 73 tahun di tahun ini. Nanti ada fotonya nih, buat IKHI di tahun ini. Yaitu Hakim terpercaya, rakyat sejahtera. Hakim terpercaya, rakyat sejahtera. Demikian podcast episode kelima kali ini. Saya Dharma. Saya Eri. Apabila ada salah kata dan juga salah tingkah laku dan perbuatan kami selama podcast ini, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.